Gimana kalau suami saya kawin lagi? Gimana? Apa saya mesti sabar? Apa mesti marah gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu kita senasib dong ya. Kalau marah juga nggak ada gunanya tuh. Udah terlanjur. Jadi kalau sabar surga Ibu. Nah, tapi sekali lagi bahwa sabar itu tidak berarti defensif ya, tidak dipertahan, tapi juga Ibu harus berusaha sedemikian rupa untuk melakukan koreksi. Mengapa sih kok suaminya harus Udah sabar, sudah mencoba sabar sesabar-sabarnya. Tapi misalnya ada juga orang yang mencoba-coba mengganggu daripada kesabaran kita itu, kesabaran kita. Ini apa Pak? Untuk mengantisipasinya ini. Begini, Nabi Muhammad itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Mungkin ada hadis di Ya, satu saat Nabi itu selalu kalau mau pergi dihadang oleh seorang yang sangat benci kepada Nabi, tokoh preman Arab, gitulah kira-kira waktu itu. Oh, jadi di Arab juga ada preman. Ada preman, ya? ada. Jadi preman Disco Arab juga ada kok. Jadi ada tokoh preman Arab waktu itu yang kalau saking bencinya kepada Nabi, kalau Nabi lewat diludahin. Nabi tidak melawan, tidak marah. Justru pada saat orang itu tidak ada, ditungguin sama Nabi. Ditungguin sampai ada orang tanya, "Muhammad, kau ngapain di situ?" Dia bilang, "Saya sedang nungguin langganan." Katanya. Langganan apa? Langganan ngeludahin. Katanya. Siapa itu? Itu si A gitu lah ya. Si Fulan bin Fulan gitu. Oh, dia kan tokoh preman sini. Sekarang sedang sakit mau mati tuh, Mat. Doain aja cepat-cepat meninggal. Jadi tidak ada lagi orang yang ngeludahin kau lagi. Nabi Muhammad mendengar bahwa orang yang tukang ngeludahin tadi sakit, nggak jadi pergi Nabi Muhammad. Langsung pulang, minta kepada istrinya supaya dibungkuskan roti dan justru untuk diantarkan untuk orang yang suka ngeludahin tadi. Begitu mulia Nabi Muhammad. Diketuk pintunya, ketika Nabi Muhammad dipersilahkan masuk, sudah masuk di dalam, terkejut orang tadi kan. "Inta Muhammad." "Naam, ana Muhammad ibni Abdullah." "Ya Muhammad, saya sudah pasrah, apalah yang kau lakukan kepadaku. Aku sadar selama ini melakukan kesalahan. Persilahkan kau balas apa yang telah kau lakukan selama ini." Kemudian dinasihati, "Saya ini datang tidak untuk membalas kau. Justru saya datang untuk mendoakan supaya kau cepat sembuh." Masya Allah. "Kau berdoa seperti itu Muhammad?" "Iya, aku berdoa supaya kau cepat sembuh." "Kok begitu?" "Iya, karena kalau kau sembuh, kau bisa meludahin aku lagi. Dan kalau kau ludahin aku lagi, setiap tetesan ludah itu sekian ratus dosaku terhapus dan sekian derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Gitu, ya. Baiklah Pak Kiai dan Mas Gito, pemirsa dan penonton, ini kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah yang sure memimpin dari 6.000 santri. Ini bagaimana Pak? Bapak sendiri sabar nggak untuk menghadapi mereka yang tentunya banyak sekali ini ya? pertanyaan yang strategis ini. Jadi yang pertama harus memberikan contoh kesabaran kepada mereka. Yang kedua dengan menanamkan akidah yang baik. Karena kalau ilmu Al-Quran itu ditanamkan kepada mereka, saya rasa mereka akan mampu untuk, kalau imannya bagus, akhlaknya baik, mereka akan tabah menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Mungkin penonton ada yang mau bertanya dengan PKI, silakan. Siapa dulu? Silakan Mbak. Assalamualaikum. Mau tanya sama siapa? Nama saya Uni, saya mau nanya sama Mas Gito. Iya. Kan sebagai artis, sering kali Mas Gito dihadapkan pada ujian kesabaran. Nah, dulu sebelum menjadi Ustadz sekarang ini kan mungkin punya pengalaman. Nah, jadi gimana cara mengatasinya dulu itu? Terima kasih. Makanya saya duduk di sini tadi grogi. Saya baru tahu kalau situ nggak bilang Ustadz, saya nggak tahu. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah terang ya kalau buat saya ya. Pertama-tama ya adalah ya, buat saya minta saja kepada Allah kesabaran itu, karena semua itu yang Allah yang punya. Tapi di samping itu kita juga harus ada usaha. Usahanya yaitu mengikuti semua perintah-perintahnya. Ya, insya Allah seperti tadi bahwa sholat saja satu ya. Bahwa sholat itu betul-betul melatih kesabaran. Misalnya dengan disiplinnya. Begitu ada waktu sholat, kita langsung sholat. Itu kan melatih kesabaran. Dimana kita misalnya kita sedang mencari apa, berbuat sesuatu, tapi begitu ada sholat, langsung kita stop. Mereka ada yang ditahan sama kita, langsung kita sholat. Belum lagi tata tertibnya, itu kan sudah suatu kesabaran juga. Jadi buat saya, dengan hanya sholat saja, itu juga sudah melatih kesabaran saya. Itu juga, jadi maksudnya, perilaku yang kita kerjakan dalam sholat itu, kita kerjakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
tata tertibnya semuanya. Insya Allah, alhamdulillah saya merasakan saya punya kesabaran cukup sekarang. Jadi dari dalam dulu baru keluar ya Mas betul, ya. betul. Jadi memang kesabarannya dari dalam dulu baru keluar. Jadi merefleksikan rukun-rukun sholat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lilis. Pak Kiai, saya mau tanya, gimana kalau suami saya kawin lagi? Gimana? Apa saya mesti sabar? Apa mesti marah gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu kita senasib dong ya. Kalau marah juga nggak ada gunanya tuh. Udah terlanjur. Jadi kalau sabar surga Ibu. Nah, tapi sekali lagi bahwa sabar itu tidak berarti defensif ya, tidak dipertahan, tapi juga Ibu harus berusaha sedemikian rupa untuk melakukan koreksi. Mengapa sih kok suaminya harus mau nikah lagi misalnya ya? Mungkin ada sesuatu yang kurang yang sebenarnya Ibu bisa lakukan. Mungkin servisnya kurang atau mungkin suaminya seneng sambal nggak dibikinin sambal misalnya. Nah, artinya ada upaya-upaya untuk melakukan sesuatu supaya suaminya bisa melakukan yang terbaik. Sebab kalau nikah lagi nggak adil itu kan neraka. Kita kasihan kalau sampai nikah lagi kemudian tidak adil dan tidak berusaha untuk adil, apalagi menyia-nyiakan yang tua, itu kasihan sekali kan. Dan Ibu harus kasihan sama suaminya. Karena itu harus ada usaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga supaya nanti bisa masuk surga. Masih masalah sabar. Memang sabar itu perlu ya Mas Gito. Nah kalau Mas Gito sendiri menanamkan kesabaran sama anak-anak gimana Mas? Kan kita tuh anak-anak sekarang banyak maunya. Apalagi kita kan sionya agak kurang begini Mas ya. Kalau nggak keturutan gimana dong? Gimana Mas Gito? Ya karena saya kebetulan dipercaya sama Allah menjadi pemimpin keluarga saya. Amin. Tentunya saya harus menjadi pemimpin yang baik dulu. Salah satunya adalah saya harus menjadi pemimpin yang sabar ya. Nah sudah itu saya melatih anak saya untuk mereka supaya jadi sabar juga. Yaitu dengan caranya ya senjata saya itu satu, sholat. Jadi anak saya itu sangat aktif Pak. Jadi gerak tuh ada 3 orang nih. Nah untuk melatih kesabaran itu ternyata dengan sholat aja. Kami sering sholat berjamaah gitu ya. Nah begitu mereka waktu sholat tuh rasanya rumah tuh sepi. Nah itu ya, Mas, ya? kami latih dengan sholat. Alhamdulillah. Nggak apa-apa misal sudah sholat mereka mungkin main-main namanya anak kecil ya. Iya. Tapi kita latih terus setiap saat jamaah rame-rame. Alhamdulillah ada waktu sepi itu. Itu sabar itu. Syukur kalau ditambah dengan sholat-sholat sunat. Sholat sunat ya. Ya. Sholat sunat mutlak. Artinya ketika dia akan nakal, jak sholat lagi sholat sunat. Ya. Iya betul. Artinya tidak hanya sholat wajib aja. Ada sholat-sholat sunat secara mutlak yang bisa dilakukan kapan saja. Ya. Tapi bukan sholat sunat tuh harus malam saat ada enggak. Ada yang tidak boleh sholat sunat mutlak itu yaitu setelah asar sama setelah subuh. Tapi selain itu kapan aja boleh. Dan dalam rangka pembentukan watak anak memang sangat baik sekali, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Jadi begitu mereka nakal, sholat. Ya. Tapi yang paling tua umur berapa Mas? 17. Oh udah besar ya, besar. wajib dong ya Mas ya. Pak Kiai dan Mas Gito, di sini ada kenang-kenangan sedikit. Mudah-mudahan kenang-kenangan ini bermanfaat ya Mas. Ini dari Super Ester C, ya, Mas. Ini cukup baik sekali untuk lambung dan juga mulut. Dan ini juga ada kaset Mas. Kaset ya kumpulan lagu-lagu nasional. Nih ya Mas ya. Persembahan dari Yasa Wiryat Tama Cipta ya Mas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Satu lagi Mas, ada lagi Mas. Dan ini dari Wela. Iya dari Wela. Wela ini ada mungkin ada samponya, terus juga ada hair toniknya, kosmetiknya ya Mas ya. Satu tangan. Dan juga Pak Ustadz juga mendapatkan kenang-kenangan dari. Oh enggak, kan dia Ustadz baru jadi mesti diduluin Ustadz. Pak Ustadz, ini kenang-kenangan lagu-lagu nasional. Dan ini dari Wela Pak Ustadz. Dan juga penonton juga dapat hadiah nih. Yaitu undangan masuk ke teater Tanah Airku ya. Siapa tadi yang ngomong, siapa mbaknya? Iya silakan diterima ya mbak ya. Satu lagi siapa nih? Ibunya satunya. Ini juga dari Ester C ya mbak ya. Ini undangannya ya. Kalau mau bayan lagi mau bapak, mbak sono ya. Biar lihat Anoman di sono. Ini yang satu siapa ya? Oke. Taman Mini benar ya Bu ya.
Ntar kita ke sono. Baiklah pemirsa, ibu-ibu penonton dan Pak Kiai, Mas Gito dan penonton di rumah. Sampai di sini dulu acara Dorce Show. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.